Jangan di skip, pokoknya jangan di skip, info berfaedah mau lewat. Hai Houser People, balik lagi bareng aku Awanda di video tutorial Niaga Hoster. Kalian pasti udah familiar kan sama konten yang barusan? Yap, itu konten TikTok. Aplikasi ini ternyata potensial banget loh buat dipakai promosi bisnis karena dengar-dengar per Juli 2020 ada 30,7 juta pengguna TikTok di Indonesia. Apalagi kalau target audiensnya pengguna aktif, bisnis bisa lebih terkenal. Tapi cara promosi di TikTok itu beda loh, kayak di Facebook atau Instagram. Makanya kamu butuh strategi promosi yang tepat. Kali ini aku bakalan buka-bukaan strategi TikTok yang paling ampuh biar usaha kamu makin cuan. Eits, tapi sebelumnya like dan juga subscribe channel ini dulu dan juga follow semua sosial media Niaga Hoster ya, biar kamu gak ketinggalan info menarik lainnya. Oke, kalau udah, yuk simak pembahasannya. Sebelum bikin konten buat jualan di TikTok, kita harus paham dulu cara kerja atau cara pakai TikTok. TikTok adalah platform yang berbasis konten video. Kalau kalian udah jadi pengguna aktif TikTok, kalian pasti tahu kalau kita bisa set video berdurasi 15 detik sampai 60 detik. Di aplikasi ini kita juga bisa tambahin efek video dan latar musik yang disediain dari TikTok, atau kamu bisa bikin sesuai dengan kreasi kamu sendiri. Sama kayak media sosial lainnya, semakin banyak interaksinya kayak like, share, dan juga komen, semakin tinggi peluang video kamu dipromosiin TikTok di halaman For You atau lebih dikenal dengan FYP. Kalau di media sosial lain, halaman ini sama fungsinya dengan Explore. Jadi bakalan lebih banyak orang yang bisa lihat konten kamu. Kalau udah tahu cara kerjanya, sekarang kita bisa cari ide konten yang menarik. Biar konten kamu bisa punya peluang masuk FYP, kamu bisa explore efek video, filter, dan lagu yang lagi hits di TikTok lewat fitur Discover atau halaman For You. Buat konten produknya sendiri, kamu bisa bikin konten tutorial, launching produk, promo produk, atau sekedar testimonial. Kalau mau tahu konten lain yang lebih detail, kalian bisa cek di deskripsi ya. Kalau kontennya udah jadi, jangan buru-buru dipublish dulu ya, karena kamu wajib tambahin deskripsi video dan juga hashtag. Hashtag ini fungsinya buat informasi dan munculin video kamu di Discover kalau ada yang cari pakai hashtag. Misal kamu bikin video tutorial makeup, kamu bisa pakai hashtag tutorial makeup atau makeup challenge. Selama topik video kamu masih relevan sama hashtagnya, kamu bisa kok tambahin hashtag sebanyak mungkin, biar makin tinggi peluang viralnya. Kalau kamu punya konsep video yang lebih unik untuk produk kamu bisa bikin hashtag sendiri sesuai promo yang diinginkan. Misal kayak yang dibikin sama Zalora. Sebelumnya mereka bikin hashtag ZStyleNow buat promosi event Zalora Fashion Festival. Selain bikin konten sendiri, kamu juga bisa kerjasama sama influencer buat ningkatin brand awareness dan juga penjualan. Soalnya influencer ini punya daya pick up yang kuat dan followers yang banyak. Buktinya, brand Daniel Wellington aja sukses ningkatin penjualan sampai 47% hanya dalam 3 tahun karena pakai influencer. Mantep banget kan? Kalau kamu masih bingung cara milih influencer, kamu bisa lihat dari interest followersnya. Apakah udah masuk ke topik yang sesuai sama produk kamu apa belum? Misalnya kamu jualan produk kecantikan, kamu bisa kerjasama bareng beauty influencer. Next, kalau udah produksi konten sekali, kamu harus tetap konsisten posting konten. Kenapa? Soalnya kalau kamu aktif memposting konten, followersmu akan lebih sering dapat paparan dari bisnis kamu. Ditambah lagi, kalau konten yang diproduksi berkualitas, mereka bisa like, komen, dan share ke lebih banyak user. Jadi kontenmu berpeluang masuk FYP dan bisa jadi viral. Buat ngebantu kamu supaya kamu konsisten, kamu bisa mencintai orang selama 5 tahun. Canda cinta. Oh my god! Maksudnya kamu bisa cicil pembuatan konten setiap hari dan udah bikin jadwal naiknya kapan aja. Jangan lupa buat minta tolong teman-teman kamu buat nge-boost konten kamu dengan like, komen, dan share abis di-upload. Ini cara paling efektif kalau kamu pengen konten kamu masuk FYP. Selama ini pernah nggak kontenmu di komen sama audiens? Kalau pernah dibales ya, jangan dianggurin. Soalnya nanggepin komen atau pertanyaan followersmu itu bisa ningkatin engagement konten loh.
Nggak harus dibalasin semua komentar sih, bisa gepor juga kan kalau misalnya ada 1000 komentar. Kamu bisa pilih aja beberapa komentar atau pertanyaan yang bisa di-reuse jadi konten selanjutnya. Lumayan juga kan, jadi nggak harus nentuin konten buat minggu depan. Next, kamu tahu nggak sih kalau warga TikTok itu suka banget sama yang namanya challenge. Apalagi challenge yang unik dan juga menantang. Misalnya Jemimah Challenge yang baru-baru ini viral. Challenge ini udah dilihat sampai lebih dari 10 juta views loh. Ikutan Jemimah Challenge dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Nah, kita juga bisa tuh bikin hashtag challenge sendiri. Coba buat challenge pakai produk kamu, misalnya produk kamu itu baju. Kamu bisa bikin challenge 5 cara pakai kemeja kotak-kotak atau semacamnya. Jadi, kalau orang lain mau ikutan challenge, mereka otomatis beli produknya dulu. Cara ini udah pernah dicoba sama brand fashion Guess dan sukses buat promosi produk mereka terbaru loh. Nah, kalau kamu udah pernah coba belum ikutan challenge di TikTok? Share juga ya di kolom komen kalau misalnya udah pernah, challenge apa aja yang pernah kamu ikuti. Strategi selanjutnya, pakai TikTok Ads buat jangkau lebih banyak audiens. TikTok punya 4 jenis ads yang bisa kamu coba. Yang pertama ada in-feed ads. Video kamu bakalan muncul di timeline audiens yang kamu targetin. Terus ada promote hashtag challenge. Ini efektif banget nih buat promosiin hashtag challenge kamu. Kemudian ada branded effect atau filter. Kamu bisa bikin filter khusus yang nantinya berisikan informasi produk kamu. Terakhir ada brand takeover. Ini iklan eksklusif berupa gambar, GIF, atau video yang muncul waktu audiens buka aplikasi TikTok. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih jauh lagi tentang detail TikTok Ads, kalian bisa baca artikelnya yang udah aku buat dan kamu bisa cek di deskripsi. Terakhir yang harus kamu perhatiin adalah data analitik TikTok Ads. Karena kita nggak bisa ngejalanin TikTok marketing pakai feeling aja. Ngejalanin hubungan aja nggak bisa tuh kalau cuma pakai perasaan. At least kamu butuh track record dia buat tahu kayak gimana kan? Ya. Makanya buat TikTok marketing, kamu butuh data-data konkret kayak konten apa yang paling banyak ditonton, jam efektif buat diposting, profil audiens yang nonton, dan masih banyak lagi. Dari data itu kita bisa nentuin mana yang harus diimprove biar goals TikTok marketing kamu bisa tercapai. Oke, itu tadi strategi marketing TikTok yang bisa kamu coba. Kalau kamu misalnya pengen tahu lebih banyak lagi tentang TikTok marketing atau digital marketing, kita punya banyak artikel dan juga ebook gratis. Langsung aja klik linknya yang ada di deskripsi ya. Subscribe juga blog Niaga Hoster ya biar kamu terus dapat update info-info seputar bisnis online dan juga teknologi. Segitu dulu aja penjelasan dari aku, komen di bawah ya kalau misalnya kamu ada masukan atau mungkin pertanyaan seputar strategi marketing. Nah, siapa tahu nih nanti aku bisa bahas di video berikutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.